Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, oknum anggota TNI AL Kelasi Kepala KLK Bambang Apriatmojo mengaku meletuskan 5 tembakan saat insiden penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Hal itu disampaikan terdakwa saat sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Tim kuasa hukum terdakwa bertanya kepada terdakwa 1, apakah menyesal seusai kejadian? Sambil menangis, terdakwa menyesali perbuatannya dengan menembak bos pemilik rental mobil, Ilyas Abdurrahman. Bambang juga menyebut dirinya merasakan sakitnya kehilangan orang tua. Baru-baru ini terdakwa baru kehilangan sang ayah 20 hari lalu. Dalam kasus tersebut, terdakwa mengaku hanya berniat membantu rekannya yakni terdakwa 3, Sersan 1 Rafsin Hermawan yang tengah mencari mobil. Setelah kejadian yang saudara alami ini, apakah saudara menyesal? Sangat menyesal. Sangat menyesal ya? Masih ada keinginan untuk meminta maaf kepada korban? Masih. Sampai saat ini kami masih merasa bersalah. Merasa bersalah? Siap. Kami merasa bersalah kepada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban itu. Kami menyadari kehilangan satu orang tua itu sangat menyakitkan, karena pada saat kejadian orang tua kami juga baru meninggal, dan kami paham bagaimana kehilangan sosok orang tua, apalagi ayah. Pakai mic-nya terdakwa. Mic-nya. Siap, yang mulia. Kami paham kehilangan sosok ayah. Karena pada saat itu orang tua kami juga baru 20 hari meninggal dunia. Dan malam itu niat kami bukanlah untuk membuat kejahatan, hanya membantu mencarikan rekan kami mobil dan untuk menghilangkan kesedihan dalam hati kami. Makanya kami bersedia ikut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali mengajukan sidang gugatan pra-peradilan kedua setelah sebelumnya sidang pra-peradilan pertamanya tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kedua ini ditunda oleh Hakim karena pihak KPK tidak hadir dalam persidangan kedua yang dijadwalkan. Hakim mengatakan KPK meminta penundaan selama 2 minggu, namun Hakim memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan ini dalam 1 minggu. Sidang pra-peradilan Hasto akan kembali digelar pada hari Senin 10 Maret 2025. Ada kemungkinan KPK akan menggunakan waktu penundaan ini untuk finalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan P21 ya. Nah, saya akan menyayangkan kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya, jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Mungkin itu aja. Sebelum ditahan, Sekjen PDIP ajukan pra-peradilan namun ditolak oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto pada 13 Februari lalu. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas dengan ditolaknya pra-peradilan ini. Status tersangka Hasto Kristianto sah. Permohonan pra-peradilan tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dalam pertimbangannya, Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak termohon yakni KPK.
Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Pemirsa, Direktur Utama PT Pertamina akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas mega korupsi yang terjadi pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Mega korupsi yang terjadi pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina membuat perusahaan plat merah tersebut terguncang. Direktur Utama PT Pertamina menyampaikan permohonan maaf dan telah menyiapkan layanan krisis center. PT Pertamina mengapresiasi prosesi hukum yang dilakukan Kejagung terkait mega korupsi yang terjadi pada anak perusahaannya sejak 2018 hingga 2023. Untuk itu Pertamina akan mendukung dan membantu jika diperlukan untuk diminta data dan keterangan agar mempermudah proses hukum yang berjalan. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Menjembatani keresahan masyarakat, Pertamina menyiapkan layanan aduan di nomor 0814 1708 1945. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Basuki Cahayapurnama siap jika dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok atas kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Ya, terkait rencana pemanggilan Pak Basuki, Pak Ahok oleh Kejaksaan Agung, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok sendiri, beliau sangat senang kalau dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, dan beliau juga siap untuk membawa rekaman rapat dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Karena kan Pak Ahok itu kan komisaris utama. Penanggung jawab sepenuhnya itu ada di Direktur Utama dan juga di Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Tapi ini kok kenapa ada framing, ada buzzer yang tiba-tiba mengarahkan kepada Pak Ahok? Ya. Bahkan Menteri BUMN-nya sendiri kok malah rapat katanya sampai malam-malam dengan Kejaksaan Agung. Padahal kan seharusnya itu adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, harus diminta keterangan. Karena Patraniaga di bawah Pertamina secara umum, kemudian juga di bawah Kementerian BUMN, kok malah rapat dengan Kejaksaan Agung. Barreskrim Polri ungkap sindikat penyelewengan BBM subsidi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kerugian negara mencapai 105 miliar rupiah. Penyidik Barreskrim Polri menemukan gudang penampungan BBM subsidi ilegal di Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Nunung Saifuddin mengatakan ada praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Ia mengindikasikan tata kelola distribusi BBM yang longgar di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara. Modus operandi dari kegiatan ilegal ini melibatkan pemindahan solar subsidi dari truk tangki pengangkut yang seharusnya didistribusikan ke SPBU dan SPBU nelayan, justru dipindahkan ke gudang penimbunan tanpa izin, kemudian dipindahkan ke tangki industri untuk dijual dengan harga non-subsidi. Agen penyaluran minyak dan solar PMS. Jumlah total BBM subsidi yang disita mencapai 10.957 liter yang merupakan sisa hasil penyalahgunaan sebelumnya. Dipindahkan ke mobil tangki solar industri, kemudian dijual. Kegiatan ilegal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara yang besar dengan estimasi kerugian mencapai lebih dari 105 miliar rupiah selama 2 tahun terakhir di wilayah Kolaka. Berdasarkan pengakuan, ya ini baru berdasarkan pengakuan, nanti akan kita dalami lagi rekan-rekan. Mereka mengoperasionalkan ini sudah 2 tahun. Ya. Kita berhitung lagi, kalau 1 bulannya 4,392 miliar, kalau 2 tahun ya lebih kurang 104 miliar, 105 miliar, 420 juta. Kira-kira itulah keuntungan yang mereka sudah peroleh dari hasil kecurangannya atau kerugian negara yang ditimbulkan akibat kecurangan dalam tata kelola ini. Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. Penyidik telah memeriksa 15 saksi termasuk oknum dari PT Pertamina
pemilik SPBU nelayan, dan penyedia armada pengangkut BBM. Yang seharusnya dikirimkan kepada stasiun pengisian bahan bakar. Tindak pidana terkait penyalahgunaan distribusi BBM subsidi ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dijual kembali dengan harga solar industri atau non-subsidi. Tim Liputan Ainus melaporkan. Yang melakukan kegiatan pertambangan dan juga dijual kepada kapal tunggal. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah ikut turun tangan dalam PHK massal terhadap para pekerja PT Sri Rejeki Isman, TBK atau Sritex. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan para ex-pekerja PT Sritex akan dipekerjakan kembali dalam 2 minggu ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan usai rapat kerja bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kurator Sritex Nurma Sadikin, serta Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto. Hal ini disampaikan usai Kurator PT Sritex memastikan sudah ada investor yang akan mengambil alih aset dan berpeluang mempekerjakan kembali ex-pekerja PT Sritex. Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan terus mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group. Bahwa dalam 2 minggu ke depan, pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk jaminan hari tua JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja. Yang mana dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru. PT Sritex, perusahaan tekstil yang telah berdiri lebih dari 50 tahun terpaksa memecat ribuan karyawannya usai dinyatakan pailit. Meski terkena PHK, 10.000 karyawan tetap mendapat pesangon dan tunjangan di hari raya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan tangis saat berpisah dengan ribuan karyawannya. Momen pilu ini diakhiri dengan menyanyi bersama untuk menghibur diri dan saling berpelukan. Ribuan karyawan Sritex tak menyangka ini adalah momen terakhir mereka bekerja. 1 Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman atau Sritex TBK resmi menghentikan operasionalnya secara permanen. Hingga akhirnya pabrik yang telah berdiri lebih dari 50 tahun ini melakukan PHK massal 10.669 orang karyawan. Karyawan PT Sritex terlihat meninggalkan lokasi mereka bekerja usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Mau dapat pesangon, terus dapat THR.
Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo menyatakan ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Langsung berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya untuk menampung dari kemungkinan terburuk waktu itu, menampung para pekerja yang mungkin di PHK, dan saat ini ternyata kan sudah di PHK, dan sampai saat ini hari terakhir ini tadi pagi tadi ada 10.133 lowongan kerja yang diminta kepada kami dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya. PT Sritex tutup permanen karena bangkrut dan tidak mampu melunasi utang-utangnya. Arus kas perusahaan juga tercatat negatif sejak tahun 2020, diperparah dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang PHK tak hanya menerjang Sritex, sejumlah perusahaan lainnya khususnya industri padat karya juga dilaporkan akan tutup sepanjang tahun ini. Mirisnya penutupan pabrik dan PHK massal juga memberikan efek domino yang buruk. Ancaman gelombang PHK menghantui tenaga kerja Indonesia. Terbaru yakni Sritex, produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang telah berdiri lebih dari 5 dekade ini, tutup per 1 Maret 2025 usai dinyatakan pilot. Dengan berhentinya operasional pabrik, perusahaan terpaksa memutus hubungan kerja dengan lebih dari 10.000 pekerjanya. Namun, rupanya badai PHK massal khususnya di industri padat karya belum akan berhenti. Hingga akhir tahun ini diprediksi sejumlah perusahaan lain memutuskan untuk melakukan PHK massal. PT Yamaha Music Produk Asia di Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulau Gadung akan menutup operasionalnya secara bertahap. Yamaha Music yang mempekerjakan sekitar 400 karyawan direncanakan tutup akhir Maret 2025. Sementara Yamaha Indonesia dengan sekitar 700 karyawan akan tutup pada akhir Desember 2025. Keputusan ini diambil karena menurunnya permintaan produk. PT Sanken Indonesia akan menutup operasionalnya pada Juni 2025 dan menyebabkan PHK terhadap 457 karyawan. Penutupan disebabkan karena induk perusahaan di Jepang mengalihkan fokus bisnis mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut penutupan industri padat karya seperti Sritex memiliki efek domino yang amat besar. PHK yang dilakukan di Sritex itu tidak hanya di Sritex, tapi dia ada anak perusahaan Sritex, ada juga supplier-supplier, termasuk pedagang kecil. Itu laporan yang kami terima bisa mencapai ratusan ribu buruh yang terancam kehilangan pendapatan dan tidak akan punya pekerjaan dan menjelang lebaran. Ini persoalan yang serius. Di tengah badai ancaman PHK yang tadi sudah disebut di perusahaan-perusahaan lainnya. Sektor otomotif, khususnya truk dan dump truck, elektronik, tekstil, garmen, sepatu, itu pasti akan terpukul. Perkiraan kami di Litbang Partai Buruh dan KSPI akan terjadi PHK sekitar 187.000 orang. Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menyebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan industri serta mempersiapkan langkah selanjutnya bagi para pekerja yang terkena PHK. Ketika kawan-kawan buruh ingin beralih profesi, kita menyiapkan BLK-BLK kita untuk melatih kawan-kawan buruh yang ingin beralih profesi. Jadi kita negara tidak akan diam dengan realita atau kejadian seperti ini, karena ini kan kejadian ini sangat emosional ya, kita prihatin sekali. Tapi kan negara sekali lagi harus rasional melihat hal ini. Intervensi semua pihak, khususnya pemerintah, tentu dibutuhkan untuk menyelamatkan pekerja Indonesia dari ancaman gelombang PHK yang lebih besar lagi. Sebuah kapal yang berada di Pelabuhan Rakyat Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar.
Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sindo Malam. Musisi Fiersa Besari menyampaikan tulisan klarifikasi di media sosialnya usai disebut-sebut turut serta melakukan pendakian ke Puncak Jaya. Fiersa menyebut merasakan duka mendalam usai dua pendaki wanita, Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono, mengembuskan napas terakhir akibat hipotermia. Ini adalah momen Fiersa Besari, Furki Syahroni, yang turun dari helikopter tim evakuasi dan Basarnas. Mereka mendarat dengan selamat, namun dalam pendaratan helikopter berikutnya, ada kantong jenazah yang diturunkan. Musisi sekaligus penulis Fiersa Besari ikut serta dalam rombongan pendakian di puncak tertinggi Indonesia, Puncak Jaya, Papua, atau Piramida Kartens. Namun, keberhasilannya mendaki kali ini terasa pilu. Pasalnya dua pendaki perempuan, Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono, meninggal dunia, diduga mengalami hipotermia. Menjawab pertanyaan publik yang mencari tahu kondisinya, melalui media sosial, Fiersa Besari mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Berawal dengan tampilan foto Puncak Jaya, Fiersa menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Elsa Laksono dan Lili Wijayanti. Fiersa menulis permintaan maaf baru mengabari perihal situasi Kartens Piramid atau Puncak Jaya, karena dirinya dan rekan-rekan pendaki merasa sangat syok dan berduka atas tragedi yang terjadi. Fiersa membenarkan situasi sulit di Kartens Piramid, medan tebing yang curam, dan di atas ketinggian 4.000-an mdpl, rentan membuat pendaki terkena hipotermia. Fiersa pun baru mengetahui tragedi yang menimpa Elsa Laksono, Lili Wijayanti, dan 3 pendaki lainnya terjebak di area tebing setelah tiba di base camp YV, di mana dirinya tiba pada 28 Februari 2025 dan baru mendapat kabar 1 Maret 2025. Tulisan pernyataan Fiersa Besari di media sosial ini menjawab pertanyaan banyak orang mengenai kondisi Fiersa yang disebut-sebut turut mendaki bersama Elsa Laksono, Lili Wijayanti. Jenazah dua pendaki perempuan senior, Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono yang meninggal dunia di Puncak Jaya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedua jenazah kemudian dipulangkan ke rumah duka. Dua jenazah pendaki wanita senior, Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono, tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore. Sebelumnya jasad diterbangkan dari Mimika, Papua Tengah menggunakan pesawat komersil. Pesawat sempat transit di Makassar, Sulawesi Selatan. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jasad langsung dibawa ke rumah duka Saint Carolus Salemba, Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Timika itu jam 12.40 waktu Timika. Sampai ke Jakarta? Ke Jakarta tadi jam 17.00. Berapa personil yang ikut mengamankan tadi kedatangan jenazah ini, Pak? Jadi jumlah personil itu sekitar 12 personil. Pak, tadi dengan satu pesawat atau dua pesawat, Pak? Dua pesawat dengan pendamping pun satu pesawat juga. Informasi lainnya pemirsa, sebuah kapal yang berada di Pelabuhan Rakyat Ancol Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Petugas damkar langsung meluncur ke lokasi. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Sejauh ini belum ada informasi mengenai korban jiwa dalam kejadian ini.
Banjir setinggi 180 cm menggenangi kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pada siang tadi meninjau banjir yang terjadi di Kebonpala. Dalam tinjauannya ke lokasi banjir di Kebonpala, Jakarta Timur, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendengarkan langsung keluhan warga yang aktivitasnya lumpuh akibat banjir. Pria yang akrab disapa Bang Dul ini pun menawarkan warga setempat untuk direlokasi. Pasalnya, persoalan banjir di kawasan Kebonpala memang sudah terjadi sejak dulu kala dan belum ada solusinya hingga saat ini. Saya menawarkan sebetulnya, makanya tadi saya bilang masih emak tuh tadi. Mak udah berapa tahun? Udah 30 tahun ya, kebetulan saya ini dulu kecilnya di seberang. Saya di tempat, jadi saya tahu di tempat. Jadi soal banjir ini buat saya nggak aneh. Makanya saya bilang ini mau begini terus. Yuk kita pindah deh ke rumah susun. Kita ada rumah susun. Maksudnya di mana Bang Dong? Ini di Jagakarsa ini ada tiga tower. Banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terjadi sejak Senin dini hari. Banjir terjadi akibat kiriman air dari Bogor. Sebelumnya bendungan Katulampa di Bogor telah berstatus siaga 1 pada Minggu malam. Ketinggian banjir yang mencapai 180 cm membuat aktivitas warga lumpuh. Sebagian warga pun mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah petugas gabungan sudah mulai disiagakan di lokasi untuk melakukan proses evakuasi warga. Tidak hanya di Kebonpala, banjir juga melanda berbagai daerah lainnya di Jakarta. Volume air yang merendam pemukiman warga di wilayah Jakarta Timur masih tinggi. Petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Tak hanya kawasan Kebonpala, banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir di wilayah ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Warga pun terpaksa menerobos banjir demi dapat beraktivitas keluar rumah. Sementara itu ratusan rumah di Jalan Tanjung Sanyang, Cawang, Jakarta Timur juga terendam banjir. Tingginya volume air membuat warga terpaksa keluar rumah meski belum ada posko pengungsian. Meski belum ada bantuan makanan karena sedang berpuasa, warga berharap ada tempat sementara yang nyaman untuk mengungsi. Sementara itu petugas BPBD DKI Jakarta telah diterjunkan untuk membantu warga yang ingin dievakuasi menggunakan perahu karet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak dan sekitarnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak hingga menyebabkan akses jalan 2 desa terputus. Warga panik menyaksikan derasnya air yang memasuki permukiman mereka. Sejumlah jalan di wilayah ini menjadi tersendat akibat longsor dan beberapa kendaraan terbawa arus. Bantuan, pensiunan landing, Banjir juga menyebabkan 2 desa, yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua terendam banjir. Rumah kerendam, toko kerendam, Selain rumah, terjangan banjir juga memutus jembatan dari 2 desa tersebut.
Sementara itu Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau agar tetap waspada. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir, dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Tidak hanya itu, kawasan res area Gunung Mas juga dilanda banjir bandang dengan ketinggian mencapai setengah meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir kiriman dari Bogor menyebabkan Kali Bekasi meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Akibatnya, sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet. Ibu lagi? Nah, aku enggak. Iya, kayaknya mau kerja. Oh iya. Iya. Kasih ya Pak. Iya. Gara lagi Bu. Petugas gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir menggunakan perahu karet di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Banjir merendam ratusan rumah warga sejak Senin dini hari akibat luapan air Kali Bekasi yang berada di belakang permukiman. Ketinggian air mencapai 110 cm dan melumpuhkan aktivitas warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada sepinggang mah di dalam rumah, tapi kalau di luar masih ada segini. Daerah sih paling dalam seberapa sih Bu? Hah? Yang paling dalam? Paling dalam, segenteng ya betul ya? Ada segenteng seleher. Paling belakang tinggi seleher, apalagi saya bukan belakang di belakang. Karena Kali Cekes dengan Cilengsi sudah top level 575 semalam. Nah, jam 1 sampai ke Pawar, kemudian juga Mulengkak sampai dengan Lebak. Nah, Lebak ini jam 1 sudah mulai air masuk ke warga. Banjir di wilayah ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat aliran Kali Bekasi meningkat dengan ketinggian maksimal mencapai 575 cm pada Senin dini hari. Warga terdampak berharap bantuan logistik dari pemerintah bisa segera disalurkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam.